Sebut namaku, aku akan datang. Kehidupan sekarang adalah rajutan benang kehidupan lampau yang tak terputus. Kisah ini bermula saat saya duduk di bangku SMU hingga saya menikah. Ketika saya berusia 17 tahun hingga 27 tahun, Kenang Naura bercerita. Waktu yang sangat panjang hidup dalam ketakutan, ujarnya lanjut sambil menghela napas berat. Peristiwa itu terjadi pada suatu tengah malam. Saat itu saya tidur di lantai beralaskan matras tebal. Tiba-tiba muncul seorang pria bersosok hitam seukuran manusia biasa. Ia berada di sampingku dan membisikkan sesuatu. Entah apa yang dibisikkan, tapi telingaku terasa kayak ditusuk hingga menembus lapisan terdalam. Amat sangat sakit rasanya. Saya berusaha melawan dan mencoba bangun tapi tidak bisa. Semakin kulawan, semakin sakit telingaku. Kemudian, tanpa sadar, saya melafal sebuah mantra Om Mani Padme Hum. Mantra itu sudah kuhafal luar kepala. Bila merasa takut, selalu mantra itu yang kulafalkan. Percaya tidak percaya, mantra itu sepertinya bekerja ampuh. Makhluk tersebut tiba-tiba menghilang dan saya pun terbangun. Naura membangunkan Mama. Sepertinya ada yang menggangguku, Ma, ucapku lesu. Badanku terasa begitu berat dan lelah. Mama sudah tahu apa maksudku. Ia sudah terbiasa dengan kata gangguan. Mama kemudian memintaku memasang dupa, lalu sembahyang Tikong, Dewa Langit, dan Tecukong, Dewa Bumi. Saya hanya bisa menuruti, lantas tertidur setelah menjelang fajar. Kupikir kejadian malam itu sudah berakhir. Ternyata babak awal baru dimulai. Apa yang terjadi? Tanya penulis. Keesokan malam, ketika saya sendirian di kamar saat semua orang tengah asik menonton film Pai Su Chen, siluman ular putih, di salah satu stasiun TV yang sangat terkenal di era itu, saya melihat sesosok wanita berpakaian putih dengan rambut panjang lewat jendela kamarku. Penampakan itu begitu jelas hingga membuatku bergidik takut. Saya memilih diam dan tidak menceritakan ke Mama. Sejak itu saya sering bermimpi aneh. Mimpi apa? Tanya penulis penasaran. Saya bermimpi tentang seorang wanita dan anak laki-laki sekitar usia 8 tahun. Mereka berada di sebuah rumah tua. Interior rumah itu terasa sangat jadul, kayak rumah-rumah zaman dulu dengan balok penyangga. Wanita tersebut terlihat frustasi dan marah, lalu ia menghantam kepala anak laki-lakinya ke balok. Seketika anak itu mati dan wanita itu kemudian bunuh diri. Bulu kuduk penulis tiba-tiba merinding. Setiap malam mimpi itu seperti bersambung. Ceritanya begitu jelas dan nyata. Saya terus bermimpi tentang kematian mereka tanpa mengerti apa maksudnya. Hampir seminggu, Naura menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mimpi itu lantas merenggut ketenangan hidupku, membuatku benar-benar takut tidur, sambung Naura. Saking takutnya saat mau tidur saya memeluk foto Buddha, benar-benar gila. Naura terkekeh. Meski penulis tahu tawa Naura hanyalah upaya ia menetralkan perasaannya, rasa takut dan trauma berat yang pernah dialami. Biasa tidur dalam kondisi gelap, tapi sejak mimpi-mimpi itu terus muncul, saya selalu menyalakan lampu kamar. Bahkan melihat pakaian hitam saja bikin saya trauma. Naura terlihat gelisah. Penulis memberi tanda apakah ia yakin untuk meneruskan ceritanya. Sesuatu yang disimpan kadang lebih menyesakkan. Jadi lebih baik trauma ini difangsen
ujar Naura terkekeh lagi. Penulis ikut tersenyum. Fangsen adalah istilah melepas hewan kembali ke habitatnya. Tapi hari itu, penulis memahami semua emosi negatif di hati perlu dilepas agar hidup lebih tenang. Tidak perlu menyimpan kenangan buruk. Setelah babak mimpi usai, di malam selanjutnya saya melihat mereka bertiga di jendelaku. Pria yang mendatangi dan membisikkan sesuatu di telingaku di malam pertama itu ternyata mengundang perempuan dan anak laki-laki itu. Naura memijit kepalanya. Pin Pakin disabiti sekaligus membuatku lebih takut lagi. Rasanya sangat mengerikan. Karena Mama melihat ketakutanku sudah di luar batas, akhirnya membawaku ke tatung. Ini semakin membuatku lebih stres karena saya takut tatung. Kali ini Naura tertawa lebar. "Kok takut tatung?" tanya penulis heran. "Entah deh, rasanya tidak nyaman saja. Saya takut melihat banyak rupang yang tak kukenal di tempat tatung tersebut. Ditambah melihat tatungnya rasa takutku jadi dobel. Karena itu saya melafal mantra Om Mani Padme Hum dalam hati dan berharap sesi konsultasi segera usai." Sambil terus melafal, Naura menunggu tatung memasuki kondisi trans. Dirasuki dewa. Istri si tatung yang menjadi penerjemah tatung tersebut lalu menegur Naura untuk berhenti melafal mantra karena mengganggu proses trans. Begitu alasannya. Naura sempat bergidik. Kok si tatung tahu Naura melafal mantra tersebut? Padahal ia melafal dalam hati dan tidak keluar suara. Tidak berani menanggung akibat buruk. Naura pun menuruti. Si tatung kemudian memulai ritualnya sambil memegang sebilah pedang, lalu mengiris lidahnya dan mengeluarkan darah. Darah tersebut diusapkan ke kening Naura. Naura serasa ingin pingsan saking takutnya. Si tatung bilang kepada Mama Naura bahwa ada 3 makhluk yang mengganggu Naura. Mereka sedang menunggunya dan nanti malam mereka akan memanggil nama Naura. Naura tidak boleh menjawab panggilan itu. Bila terjadi, maka fatal akibatnya. Bisa ikut mereka pergi alias pindah alam, meninggal. Duh, apa nggak stres dengar begitu? Naura bertanya pada penulis-penulis mengangguk. Ih, serem. Si tatung juga berpesan selepas maghrib saya tidak boleh keluar rumah. Harus dituruti hingga purnama mendatang. Si tatung kemudian memberikan beberapa kertas hu untuk dibakar, lalu diminum Naura. Kertas hu adalah kertas kecil yang berisi aksara mantra kuno Cina. Selain itu, si tatung berpesan kepada Mama harus mempersembahkan sesajian di persimpangan jalan. Persis ucapan si tatung malam itu, ketiga makhluk tersebut menunggu Naura di depan jendela. Dengan perasaan gelisah luar biasa, Naura meminta dikeloni Mama. Ia memegang tangan Mama begitu erat. Naura berpesan lampu kamar tidak boleh dimatikan dan ia meletakkan sebuah foto Buddha di dadanya dan sebuah senter di tepi bantalnya bila tertiba mati lampu. Kota Medan sering alami listrik padam, itu menambah siksaan bagi Naura. Dalam ketakutan yang tak terlukiskan oleh kata-kata Naura, terus menguncar mantra dalam hatinya. Dan benar saja, menjelang tengah malam, pria itu memanggil nama Naura. Tak seorang pun melihat mereka kecuali Naura. Naura yang mendengar namanya disebut sempat bergidik. Waktu itu Mama dan saudara perempuannya sudah tidur. Tinggal ia sendirian yang masih terjaga dalam tidurnya.
Saya kayak orang gila sambil memeluk foto Buddha, kusumbat telingaku dengan bantal. Saya bahkan tidak berani menghadap jendela. Padahal saat itu badanku terasa tidak nyaman, tidur menyamping. Ditambah jendelaku tidak ada gordin, bisa melihat langsung pemandangan luar. Duh, tambah sengsara malam itu. Penulis menaikkan alis bertanda heran. Soalnya mama tidak suka jendelanya ditutup gordin. Kamarku sangat panas. Bahkan Aceh saja tidak mempan. Penulis membulatkan bibir dengan tanda oh tanpa bersuara. Naura kemudian melanjutkan kisahnya. Ketiga makhluk itu masih menunggu. Bahkan Naura mendengar suara kesal pria itu. Menjelang subuh makhluk itu baru pergi. Setelah yakin mereka sudah pergi, Naura baru berani tidur. Seperti itu kehidupan yang ia lewati. Malam jadi siang, siang jadi malam. Saat siang sepulang sekolah Naura tidur, malamnya ia terjaga terus. Bukan hanya capek fisik, tapi juga membuat mentalnya down. Saat itu Naura sedang duduk di kelas SMU 3 dan tengah menghadapi ujian akhir. Di sekolah, setelah ia menyelesaikan ujiannya, ia tertidur di kelas tanpa menghiraukan teguran guru. Ia bersyukur berhasil lulus dan menamatkan sekolahnya. Namun ujian dari makhluk itu belum usai. Naura belum melewati purnama berikutnya. Suatu malam Naura merasa super gelisah. Ia merasa ada dorongan begitu kuat yang meminta ia keluar rumah selepas maghrib. Naura mendengar bisikan sesuatu yang menyuruh ia bertemu seorang bikhu di sebuah wihara dan menemui papanya. Seakan-akan sesuatu bakal terjadi pada papanya. Papa dan mama Naura telah berpisah sejak ia kecil dan Naura memilih tinggal bersama ibu dan saudaranya yang lain. Saat itu kakak Naura melarang ia keluar karena Tatung sudah berpesan Naura tidak boleh keluar rumah setelah maghrib hingga purnama mendatang. Waktu itu tinggal 2 hari lagi menjelang purnama. Naura merasa panggilan itu begitu kuat dan dorongan untuk keluar rumah semakin menjadi-jadi hingga akhirnya Naura nekat mengambil kunci dan membuka pintu. Kakaknya yang mengetahui segera mencegat, lalu terjadi tarik-tarikan. Naura dibentak keras agar sadar bahwa nyawanya mungkin terancam bila ia keluar. Mungkin itulah yang diharapkan oleh makhluk itu. Kakaknya mencoba mengingatkan Naura. Naura kemudian nangis terisak dan jatuh terkulai ke lantai. Ia begitu tersiksa dengan serangkaian peristiwa yang tak dipahami. Ketakutan yang berasal dari kegelisahan terhadap hal yang tidak diketahui sangat menyiksa hidupnya. Keesokan pagi, Naura mendapat berita bahwa rumah ayahnya terbakar tepat pada saat ia hendak lari dari rumah. Naura tinggal terpisah dari ayahnya sejak usia 9 tahun. Kedua orang tua Naura bercerai dan Naura ikut mamanya, namun hubungan Naura dengan ayahnya sangat dekat. Sehari selepas purnama Naura bersama tante ke wihara. Di sana Naura menemui bikhu, kepala dan berdana. Ada kelegaan di hatinya bisa melakukan kebaikan setelah hampir sebulan hidupnya kacau tak menentu. Saat pulang ke rumah Naura merasa aura di kamarnya tiba-tiba berubah. Lebih terang dan lebih cerah, tidak seperti biasa kelam mencekam. Sejak itu tidak ada lagi penampakan ketiga makhluk astral tersebut. Mereka menghilang begitu saja. Saya anapiski kidupi udah aman. Ternyata belum. Tiba penulis. Naura mengiyakan.
Selepas peristiwa itu, saya tidak lagi melihat penampakan mereka, tapi justru mata batinku semakin aktif. Saya semakin sering melihat hantu, dan ini sama saja sangat membuatku terganggu hingga saya anti film horor, ucap Naura tertawa. Buat apa bayar tiket mahal nonton di bioskop bila bisa melihat mereka gratis?